membaca doa bersama-sama. KM-nya di sini siapa? Saya, Bu. Oke, boleh dipimpin doa? Boleh, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, berdoa dalam hati mulai. Selesai? Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang memimpin doa. Kayaknya di sini ada yang nggak masuk ya anak-anak? Ya Bu, ada yang masuk ya, berarti nggak ada yang kosong nih kursinya. Kalau gitu Ibu absen dulu ya. Boleh, Bu. Oke, nanti boleh jawab hadir dan angkat tangan ya. Ari Fatin, Hadir, Bu. Ari Subhan, Iya. hadir. Kemudian Natania, hadir Ibu. Dito, Izin Bu, dia ikut orang tuanya ke puncak. oh gitu. Udah lihat lagi liburan. Ada surat izinnya tidak ya anak-anak? Ada sih, ada weekend, Bu. Oh, di weekend. Orang tuanya langsung datang. Ya. Terima kasih ya konfirmasinya. Iya Bu. Ida Fitri, hadir Bu. Hadir. Oke, karena hanya Dito berarti ya yang izin. Iya, Bu. Dan selanjutnya masuk, Ibu akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pembelajaran kemarin sebelumnya kita bahas tentang apa ya? Ada yang ingat? Interaksi sosial? Ya, ada interaksi sosial yang betul. Ini kita masih masuk ke dalam bab ragam gejala sosial di masyarakat. Hari ini kita akan bahas tentang nilai dan norma sosial di dalam masyarakat gitu ya. Oke. Nah, di sini ada percakapan dua orang anak. Yang satu namanya Roni, yang satu namanya Doni. Nah, Doni, aku dapat hadiah dari ibuku, isinya sepatu bola. Senang sekali rasanya. Ini hadiah pertama aku naik kelas dan ini jadi kado yang bernilai buat aku. Itu kata Doni. Nah, kata Roni, wah keren sekali hadiahnya. Tapi aku penasaran dan kenapa kadonya itu bisa bernilai gitu ya. Kado itu kan bisa dibeli di tempat lain juga gitu ya. Kira-kira kenapa ya kadonya itu bisa bernilai gitu. Oke, tapi sebelumnya Ibu mau tanya juga, menurut teman-teman nilai itu apa sih? Ada yang berani untuk menjawab? Siapa yang berani? Saya Bu. Oke, Ani boleh dijawab. Menurut saya pribadi nilai-nilai itu hal-hal yang penting Bu dalam hidup. Contohnya kayak kejujuran, terus topan dan juga kerja keras. Gitu. Oke, betul banget ya yang tadi udah dijawab oleh Ari. Kita lanjut ya. Nah, apa sih nilai sosial itu? Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik, penting dan berharga, dan juga ada nilai bermanfaat gitu di situ ya, ada nilai manfaat. Nah, nilai juga banyak disandingkan dengan suatu produk atau nilai ekonomi. Biasanya kan kita kalau beli produk ada harganya kan teman-teman. Ya, betul. Nah, itu sering banget disangkut pautkan juga dengan nilai gitu. Kemudian ada juga nilai yang sifatnya abstrak atau nggak bisa dihitung secara tepat gitu teman-teman. Nah, contohnya itu ada kayak kejujuran, keadilan, perdamaian. Itu kan sifatnya baik ya, tapi nggak bisa kita ukur secara kuantitatif langsung gitu. Nah, kemudian menyangkut dengan ilustrasi tadi, kenapa sih hadiah tadi itu sangat bernilai untuk Doni gitu ya? Nah, karena Doni itu beranggapan bahwa hadiah itu berharga gitu ya, dan dirinya pun sangat senang gitu menerima hadiah dari ibunya. Kemudian selain dari nilai berharga tersebut gitu ya, ada juga nilai pantasan gitu, di mana seorang ibu memberikan hadiah kepada seorang anak gitu. Nah, Doni merasa hadiah tersebut sangat bernilai karena diberikan ibunya saat ia pertama memasuki kelas baru atau menaikkan kelas. Jadi ada sebab akibat yang dilakukan, tapi adanya keterkaitan, kepantasan dan nilai berharga satu sama lain. Oke, selanjutnya pengertian nilai menurut para tokoh. Jadi di sini ada beberapa tokoh yang Ibu ambil. Yang pertama ada Sujono Sukanto mendefinisikan nilai sebagai konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dengan demikian nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemudian ada Robert M. Lawang mengatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan. Kemudian pantas, berharga dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Ada dari Desi Majuta merumuskan nilai sebagai ide-ide masyarakat tentang suatu hal yang baik.
Jadi ini berhubungan ya sama tadi ilustrasi di awal. Kemudian ada jenis atau pembagian nilai. Nah, di sini Ibu kutip juga dari Profesor Notonegoro, di mana dia membagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada nilai material, di mana nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berguna bagi konsumsi manusia serta lebih mudah diukur. Jadi misalnya ada perbandingan rumah yang gubuk misalnya teman-teman ya, yang tidak layak huni dengan rumah yang layak huni. Itu kan kita bisa membandingkan secara langsung ya, yang mana fisik rumahnya itu bisa layak untuk huni dan tidak gitu. Jadi terlihat gitu ya perbedaannya. Nah, kalau yang kedua nilai vital, yakni berhubungan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, suatu benda yang akan dinilai berdasarkan kegunaannya. Misalnya nih teman-teman lagi berjualan gitu ya, dan banyak banget nih yang datang gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih benda yang bisa teman-teman membantu teman-teman gitu untuk menghitung? Ada. Nah, betul banget, tidak ada kalkulator. Jadi kalkulator itu sebagai nilai vital gitu ya. Kemudian ada nilai kerohanian. Nah, jenis nilai yang terakhir ini adalah nilai yang berhubungan langsung dengan batin atau rohani manusia, biasanya nilainya mutlak gitu ya, atau dari Tuhan langsung. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Ibu mau kenalkan dulu ya sama yang di samping sini, namanya Kak Ara ya. Jadi Kak Ara ini adalah seorang muslimah yang berhijab ya. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak Ara itu memutuskan untuk berhijab gitu ya? Nah, di sini berhubungan teman-teman dengan nilai sosial gitu. Nah, ternyata Kak Ara ini berhijab dan memiliki keputusan gitu ya, kalau keputusan Kak Ara untuk berhijab itu ternyata dilandasi dengan nilai sosial yang bersumber dari Tuhan atau nilai kerohanian tadi, betul. Jadi Kak Ara itu percaya teman-teman bahwa berhijab itu sudah menjalankan gitu ya hal yang baik dan menunjukkan ketaatannya dalam menjalankan nilai dari Tuhan. Jadi dia berkomitmen langsung tuh dengan aturan-aturan yang telah Tuhan turunkan gitu ya. Nilai ini dapat kita ketahui melalui ajaran agama dan kitab suci masing-masing umat sebagai pedoman dalam bertindak laku di kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contohnya ini ya teman-teman. Kita lanjut kembali. Nah, di sini ada ilustrasi kembali nih teman-teman. Tadi tentang nilai, sekarang lanjut ke norma. Nah, karena nilai dengan norma itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu teman-teman. Kalau udah ada nilai, pasti di masyarakat perlu juga adanya norma. Nah, kira-kira perbedaannya apa ya? Gambar yang A dan gambar yang B. Yang satu tertib, yang satu rusuh. Nah, itu rusuh banget ya. Sopan ujung-ujung. Bener banget teman-teman. Jangan sampai kayak gitu ya. Iya betul itu. Nah, yang A ini tertib lurus ya, gitu. Dia beraturan. Sedangkan yang B itu, wah itu rusuh sekali ya. Oke, kita lanjut. Kenapa ada norma di dalam masyarakat? Nah, contohnya tadi itu sebetulnya lagi mengantri teman-teman. Kalau tadi gambar yang A itu kan teratur ya. Nah, contohnya mengantri itu merupakan sikap-sikap yang menghargai orang lain dan adil dalam mendapatkan giliran. Jadi kalau kita misalnya mau beli sesuatu mengantri, kita kan sabar ya menunggu hak kita gitu. Nah, norma sendiri adalah aturan atau pedoman yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat gitu. Digunakan untuk mengatur tindakan agar agar sesuai dengan nilai-nilai yang diatur bersama. Norma membantu menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Tadi yang B kan rusuh banget gitu ya, kayaknya kurang banget gitu keharmonisannya gitu. Nah, demikian mengantri tadi itu termasuk ke dalam norma kesopanan salah satunya ya, karena mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi yang melibatkan orang lain seperti saat membeli tiket, mengambil bantuan atau menunggu giliran di bank. Kemudian ada perbedaan jenis norma atau beberapa pembagian gitu ya, sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini belum jenis normanya ya teman-teman, tapi baru tingkatannya gitu. Yang pertama ada usage ya, atau cara, di mana norma yang paling lemah daya pengikatnya dan hanya diberikan teguran saja jika melakukan pelanggaran. Jadi kalau misalnya norma usage ini biasanya cuma teguran aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita melanggar, contohnya ada yang menggosok sembarangan atau mengudah sembarangan, itu kan biasanya ditegur secara langsung gitu ya. Aturannya tidak terlalu mengikat gitu.
Kemudian yang kedua ada folkways atau kebiasaan, memiliki aturan yang lebih kuat dari sebelumnya dan dilakukan berulang-ulang menjadi tradisi. Biasanya kita kalau misalnya masuk ada guru nih di depan kelas biasanya salaman, atau juga misalnya dari orang tua bilang kalau di sekolah itu harus rapi gitu ya, itu kan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kemudian ada tata kelakuan atau mores ya. Nah, aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol dan pelanggar diberi sanksi berat. Jadi contohnya misalnya kayak mencuri gitu. Nah, di masyarakat kan udah setuju kan kalau mencuri itu tidak baik gitu dan harus disanksi berat. Nah, ada selanjutnya itu ada istiadat atau custom, pada umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya itu berupa sikap penolakan dari masyarakat. Jadi pernah juga kita tahu ya di masyarakat Aceh gitu. Nah, di sana tuh ada sistem peraturan hukum cambuk gitu ya. Kalau misalnya dia melanggar atau peraturan yang sudah ditentukan gitu. Nah, misalnya izinnya dan sebagainya gitu. Oke. Di sini ada selanjutnya ada games ya teman-teman. Boleh dilihat dulu nih. Challenge-nya adalah susunlah nama tersebut dan sekaligus fotonya ya teman-teman. Jadi diingat-ingat dulu nih sesuai dengan urutan jenis tingkatan norma. Jadi kalau yang sudah dituliskan di bawah ini sudah benar nih. Jadi kalian tinggal mengingat gitu ya, kira-kira apakah sudah betul foto dengan keterangannya? Belum ya? Belum nih. Gimana? Udah bisa diingat sama anak semua? Oke, terima kasih waktu ya. Tadi ingat kan contoh-contoh dari setiap tingkatan norma-normanya? Awas, kembali teman-teman. Bu mau tanya dulu. Ya. Ini yang kita susun keterangannya atau gambarnya? Gambarnya yang kita susun. Oh, gambarnya. Iya. Jadi kita yang berubah gambarnya. Iya, betul sekali. Gambar dengan nomornya gitu ya. Apakah nomor 1 diganti dengan nomor 4 atau gimana? Oke, teman-teman ada jawabannya. Iya. Nanti ibu pilih satu orang ya yang bakal menjawab. Oke, sebelum nanti ada jawabannya, sudah siap teman-teman? Sudah, Bu. Oke, yang saya bu, pilih siapa ya? Pilih saya. Wah, pilih Ari deh. Boleh. Ari Fatin. Oke, Ari Fatin boleh dijawab kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya. Kalau yang saya perhatikan dari materi juga yang dijelaskan oleh Ibu, Ya. nah untuk gambarnya itu seharusnya nomor 3 dulu. Oke. Di forward. Nah, yang gambar kedua seharusnya itu di nomor 4, di gambar nomor 4 di usage. Nah, yang keterangan ketiga yang custom itu harusnya yang nomor 1 gambarnya digeser. Nah, dan yang terakhir yang nomores itu gambar nomor 2 yang mana ada sanksi. Berarti urutannya tadi 3, 4, 1, 1, 2. Oke, apakah betul? Kita buktikan ya. Nah, karena sudah betul yang dijawab oleh tadi, jadi folkways itu tadi yang sifatnya kebiasaan ya, biasanya diajarkan gitu. Kemudian usage itu berupa teguran, cuma memang dampaknya lumayan besar gitu ya, membuang sampah. Kemudian custom itu dari adat ya teman-teman. Dan pas ini adalah salah satu pelanggaran gitu ya yang dicantumkan karena di situ adalah pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, itu adalah sanksi berat gitu ya yang nanti akan diberikan. Oke, terima kasih ya Ari. Ya, sama Ibu. Kita lanjut kembali. Ada jenis-jenis norma di masyarakat. Nah, ini norma yang harus dipahami juga oleh anak ya. Nah, yang pertama ada norma agama. Nah, merupakan norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama yang bersumber dari aturan-aturan Tuhan melalui kitab suci. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, merupakan norma yang didasarkan atau bersumber dari hati nurani manusia yang bersifat universal. Kemudian ada norma kesopanan, merupakan norma yang terpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya cara berpakaian, bersikap, dan norma ini bersifat reaktif atau relatif ya, artinya penerapannya itu menyesuaikan. Kemudian norma kebiasaan merupakan norma dari hasil melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan orang-orang. Kemudian yang kelima, norma hukum merupakan norma yang didasarkan atau bersumber dari undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kemudian, nah kita udah masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah nilai dan norma sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Dan nilai sosial merupakan pedoman yang dianggap baik oleh masyarakat, sedangkan norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku berdasarkan nilai-nilai tersebut. Jadi nilai sosial itu adalah pedomannya, gitu ya. Dan norma ini adalah yang mengatur perilaku berdasarkan nilai-nilai tadi, gitu. Jadi tadi ada juga jenis-jenis nilai kan, ada material, vital, rohani, dan norma itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Jadi saling berkaitan dan menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, solidaritas, dan kedamaian. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit insight dari pembelajaran hari ini. Saya Bu, Oke, boleh katakan. saya jadi lebih paham dan tahu pentingnya nilai dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari Bu. Dari materi dan diskusi yang dilakukan tadi, saya belajar bahwa nilai dan norma bukan hanya teori, tapi sangat berkaitan dengan bagaimana kita bersikap dan berinteraksi dengan orang-orang lain di masyarakat. Seperti itu Ibu. Oke, bagus banget ya, tadi udah disampaikan sama Nathan. Dan berikutnya adalah penutup ya, mungkin cukup sekian penjelasan tentang nilai dan norma dari pembelajaran di mata pelajaran sosiologi hari ini. Terima kasih. Tapi sebelum ibu tutup, ada kalimat motivasi ya untuk anak-anak semua. Jadi jadilah manusia yang bukan hanya tahu arah mata angin, tapi juga paham kemana hati nurani harus melangkah. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Oke, mungkin cukup sekian ya dari ibu. Teman-teman jangan lupa nanti dibaca kembali materinya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.